Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita jembreng untuk memulai satu persatu membacakan. Ya, kamu udah nyenggol-nyenggol kaki. Ada apa sayang? Tutul mau minta dilihat? Mau minta ditarot sayang? Bentar ya. Oke, yang pertama adalah Aquarius. 8 tongkat. Hari ini sepertinya ada banyak rencana, ada beberapa kegiatan, tapi ada yang lagi marah atau kesal atau panas hati. Singkirkan dulu rugi. Hari ini harusnya senang-senang, happy-happy, dan bertemu dengan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang sehati, orang-orang yang punya semangat yang sama, menciptakan banyak kebahagiaan dan kebaikan. Aktivitas yang bermanfaat, yang membuat Anda bersemangat untuk melakukan segala hal yang positif di hari ini, lakukanlah dan persiapkan ya, nggak usah terburu-buru, nanti ada yang ketinggal ya, ada yang ketinggalan, kemudian ada yang lupa, ribet sendiri. Jangan ya, siapkan semua apa yang mau dibawa, apa yang jadi bekal, siapa saja yang akan dihubungi, dengan siapa janjiannya. Nah, itu harus di-prepare dengan baik ya. Dan kalaupun sekarang Anda lagi merasa pegel, capek, lelah, letih, lemah, lunglai, lesu, wael semuanya ya, istirahat dulu, jangan langsung pergi. Nanti kalau ngedrop gimana? Jatuh sakit gimana? Nggak bisa ngapa-ngapain besok ya, padahal harus aktif lagi, berkegiatan lagi. Nah, kalau sekarang kan katanya lebih banyak waktu buat me time, buat keluarga, buat senang-senang, buat mungkin rekreasi kuliner, apapun itu. Semoga banyak hal positif dan menyemangati kehidupan Anda di hari ini. Buat yang berpasangan, rasanya senang, bahagia kalau kita punya waktu yang cukup longgar untuk bisa menghabiskan bersama orang yang disayangi, orang yang dicintai, orang yang memikirkan kehidupan kita, memikirkan kebersamaan. Nah, lakukanlah semampu yang Anda bisa di hari ini untuk menciptakan segala sesuatu yang bisa menghangatkan dan membuat hubungan itu mesra ya. Oke, dan untuk yang lajang, kemanapun Anda berusaha untuk melupakan, ingat dia terus ya. Nah, sudah mulai belum proses untuk mendekati, proses pendekatan, kontak ya, tanya apa kabar, lagi ngapain, di mana, ketemuan yuk gitu ya. Karena kalau cuma sekedar ingat tapi nggak dilakukan proses penjajakan, ya akan sia-sia lewat gitu aja. Usaha aja, soal nanti dia mau atau enggak urusan berikutnya, tapi harus pakai intuisi Anda juga. Sepertinya dia ini merespon atau tidak. Kalau direspon terus maintain, tapi kalau enggak ya udah skip, cari lagi peluang-peluang yang mungkin datang gitu ya. Tapi buat yang enggak mau mikirin urusan cinta-cintaan, kayaknya lagi ngebut supaya karirnya melesat, urusan hari libur pun yang dipikirin bagaimana bisa terkoneksi dengan orang-orang yang akan cukup membuat Anda bersemangat, meniti karir, meniti usaha, melebarkan sayap. Apapun pilihannya sebagai lajang, semoga sukses ya. Yang berikutnya adalah Pisces. Lebih sering koin ya sekarang Pisces ya. As koin, elemen tanah, mewakili segala sesuatu yang terkait dengan materi. Berpikir bagaimana bisa mendapatkan keberuntungan, kerejekian, kebahagiaan, sukacita, dan merasa nyaman juga tenang di hari ini. Melakukan segala sesuatu dengan konsep yang jelas, arahan yang jelas, tujuan yang jelas, dan yang pasti adalah semangat untuk membuktikan bahwa apa yang Anda kerjakan ini akan berprogres ke dalam satu perubahan kehidupan yang makin meningkat ya. Ada yang berharap secara material, secara materi gitu ya, meningkat, secara hubungan meningkat, secara
social life meningkat. Apapun yang dilakukan, asalkan Anda menjemput setiap peluang dan kesempatan, insya Allah itu akan baik untuk hidup Anda, khususnya juga hari ini ya. Dan untuk yang hari ini yang berpasangan ya, kalau punya kesempatan jalan-jalan, menikmati suasana yang berbeda, menikmati peluang untuk bisa rendezvous dengan pasangan, seru-seruan, jalan-jalan ya, mungkin bisa didiskusikan dulu supaya tujuannya sama, searah, keinginannya terrealisasi, kualitas komunikasi meningkat, hubungan meningkat. Kemudian hal-hal yang sempat tertunda untuk dibahas bisa dibicarakan dengan lebih santai ya. Tapi kalau sekarang, aduh Mbak Endang, aku lagi jauh-jauhan, ya sudah, komunikasinya saja ya. Jarak jauh bisa saling bercerita apa yang mau disampaikan, apa yang mau diceritakan. Semoga walaupun jarak memisahkan tapi hati tetap menyatu. Untuk yang lajang, ada beberapa yang kadang hanya terpusat bagaimana menyelesaikan segala urusan pekerjaan supaya berjalan dengan lancar dan sukses gitu ya. Bahkan kadang di hari-hari yang hitungannya hari libur, harusnya santai, tetap mikirin strategi pencapaian yang optimal supaya mendapatkan penilaian plus-plus dari atasan. Boleh, nggak apa-apa juga ya. Mungkin karena tanggung jawab yang besar itu sehingga tidak ada ruang kosong untuk tidak digunakan. Jadi digunakan semuanya untuk berpikir bagaimana supaya target tercapai, bagaimana supaya hasilnya oke. Tapi buat yang sedang melakukan penjajakan terhadap seseorang, Anda amat sangat percaya diri karena Anda punya sesuatu yang layak buat seperti jadi selling point-nya gitu ya. Anda nggak minder buat deketin seseorang, tapi kalau memang prosesnya harus sabar, coba sabar. Siapa tahu kesabaran ini akan berdampak positif dan arahnya akan lebih terbuka, lebih jelas, lebih akan lebih mengalir setelah dia mengetahui lebih jauh siapa Anda sebetulnya, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. 8 pedang. 8 of Swords, seperti lagi bingung, maju salah, mundur salah, semua karena pikiran. Jadi sebetulnya hindarkan bernegatif thinking atau berpikiran yang pesimis tentang satu hal yang akan membuat Anda jadi kayak menyesal. Menyesalnya itu sebenarnya kayak dipaksakan, menyesal banget deh, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Padahal itu mungkin karena Anda sendiri sedang tidak tahu harus berbuat apa. Tenang, sabar, tetap berpositif ya dalam pikiran dan perasaan. Maka dengan cara yang tenang itu Anda akan punya jawaban untuk menemukan jalan keluarnya. Dan kalaupun hari ini lelah banget, capek banget, kesel banget, jangan dibawa untuk malah lebih aktif lagi. Kenapa? Nanti kalau capek Anda akan lebih emosional, akan lebih banyak melampiaskan kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Akhirnya muncul lagi problem baru, clash lagi sama orang, padahal tadinya baik-baik aja. Jangan sampai itu terjadi ya. Lebih baik tenang, sabar, jangan dipertunjukkan bagaimana situasi kondisi yang sedang meliputi hati dan pikiran Anda. Tapi kalau semua baik-baik saja, menghindar kalau ada sesuatu yang menurut Anda membahayakan nih, bisa terjadi friksi-friksi yang gak asik gitu ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang menurut Anda sedang membuat Anda serba salah, sedang membuat Anda jadi sensitif, baper, kesal gitu ya, ada baiknya jangan langsung mengkonfrontasi pasangan dengan kalimat-kalimat yang bisa melukai hatinya atau menciderai kemesraan hubungan. Anda cooling down karena bisa jadi negatif itu dari sudut pandang Anda, padahal pasangan baik-baik saja, nggak ada masalah. Ini yang harus disamakan persepsinya, karena biasanya kalau yang baper gitu ya, langsung merasa bahwa Anda lebih peduli, pasangan Anda cuek, Anda lebih berkorban, pasangan Anda enggak. Padahal Anda tidak mencoba berada di posisi dia. Mungkin dia banyak berkorban waktu, uang, kesempatan, hanya demi Anda. Sebetulnya dia lebih banyak memprioritaskan Anda, dia memilih Anda, dia terus ingin bersama Anda gitu ya. Jadi kadang-kadang
kita harus hati-hati, jangan sampai kemarahan, prasangka, kekesalan itu muncul hanya karena ingin membuat dia merasa bersalah gitu. Jangan dong ya, harus disayang pasangannya. Kemudian untuk yang lajang, kalau saat ini belum ingin dekat siapapun karena masih terbelenggu kisah lalu yang masih membuat Anda marah, kesal, jadi kayak setengah dendam gitu ya, jangan dipaksakan karena nanti itu jatuhnya pelarian. Lebih baik tenang, pikirkan bagaimana mencoba memasuki fase untuk bisa lepas tuntas, bisa move on, sehingga ketika memilih seseorang berdasarkan pemikiran yang sudah sudah benar-benar objektif. Jadi Anda betul-betul memilih karena memang Anda suka, bukan karena terpaksa atau sebentuk pelarian. Itu hanya akan membuat kegagalan yang berikutnya ya. Tapi buat yang sekarang merasa sedang terbelenggu urusan pekerjaan, gak bisa mikir cinta-cintaan, sudah tenang dulu, cooling down, fokus pada yang urusan kerjaan sampai terselesaikan satu demi satu tugas dan tanggung jawabnya. Insya Allah setelah itu Anda lebih plong gitu ya. Oke, giliran Taurus, saya ambil satu kartu. Iya, The Empress, permaisuri, kesuburan, kemakmuran, kebahagiaan, sukacita, dan segala sesuatu yang meliputi tentang kekayaan. Nah, mudah-mudahan hari ini ada banyak kebahagiaan, sukacita, karena kekayaan itu kalau kita bisa merasakan segala hal yang memberi manfaat, yang memberi nilai, yang bisa dirasakan dengan bahagia, itu akan menjadi satu kebahagiaan dan juga kekayaan. Kadang ada orang merasakan kaya tapi tidak bisa menikmati, jadi nggak ada rasa bahagianya gitu kan. Oke, jadi apapun yang Anda lakukan, laksanakan hari ini, pastikan bahwa Anda enjoy, bahwa Anda bahagia, bahwa Anda sukacita, dan ini akan memberi energi yang positif bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Ya, keluarga, teman, sahabat, saudara, siapa saja yang hari ini bersama Anda, kumpul, jalan, ngobrol, bertukar pikiran, diskusi, apapun itu, atau yang kontak dengan Anda, semoga menjadikan kehidupan itu rasanya kaya akan rasa bahagia, cinta, seru ya, happy, semangat, itu yang akan mewarnai suasana Anda hari ini. Dan untuk yang berpasangan, Anda di posisi yang diistimewakan dan membuat Anda akan merasa berenergi dan memberikan satu kebahagiaan tersendiri bahwa Anda betul-betul merasa diistimewakan, dicintai seutuhnya, dan apa yang Anda bayangkan dalam sebuah kehidupan bagian dari proses ya. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk bahagia, ujuk-ujuk senang, ujuk-ujuk makmur, ujuk-ujuk sukses, nggak. Semua harus berproses, dan dalam proses itu harus dibentuk atau diyakinkan Anda bahagia, Anda senang, Anda sejalan, dan banyak hal yang bisa dibahas berdua dengan orang yang Anda sayangi. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang menikmati keberhasilan, kesuksesan di karir, dan ingin segala sesuatu lebih banyak me time, enjoy, dan mau ngapa-ngapain bebas, nggak ada beban harus cerita ke pacar, ke someone spesialnya, mungkin single lebih happy, ya sudah, jalani saja, karena kalau sudah waktunya baru Anda pasti nyari di mana belahan jiwaku. Tapi buat yang sudah melakukan proses pendekatan, yakinlah bahwa Anda punya sesuatu yang spesial yang membuat orang itu akan makin dekat dan merasa nyaman bersama Anda. Jadi harus percaya diri. Poin dari proses pendekatan itu harus percaya diri. Kalau minder, biasanya deket aja nggak berani, ya kan? Mudah-mudahan kalau yang lagi proses pendekatan akan berjalan dengan sukses ya. Yang berikutnya adalah Gemini. Kita lihat 8 piala, 8 of Cups. Ada sesuatu yang ingin Anda hindari, yang ingin Anda jauhkan, karena mungkin ada satu kemurungan, ada sesuatu yang baru Anda ketahui, ada sesuatu yang menurut Anda harus segera ditinggalkan. Jangan lebih lama lagi berada di posisi yang menyiksa. Entah apa yang sedang Anda ingin putuskan, tapi yang pasti ini bahasanya atau maknanya adalah
ingin mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidup Anda dan melupakan segala yang membuat Anda marah, kesal, kecewa, merasa kadang di sini rembulan itu maknanya kayak dihianati. Ada yang cheating, ada yang curang gitu ya. Dan apapun itu mungkin harus duduk tenang dulu dan meyakinkan diri bahwa keputusan yang akan Anda buat adalah keputusan yang tepat ya. Tidak berdasarkan emosi tapi berdasarkan pertimbangan yang matang. Untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang membuat hati Anda tidak nyaman, sedih, kesal, marah, ada sesuatu seperti yang disembunyikan, Anda harus berani untuk menyampaikan. Duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati, tanyakan ada ketidaknyamanan yang Anda rasakan, ada yang masih ganjal di hati gitu ya. Jadi bertanyalah dan semoga saja apa yang menjadi kegelisahan Anda terjawab dan tidak ada lagi dusta di antara kita gitu ya. Dan untuk yang lajang, ada beberapa hal yang rasanya lajangnya Gemini masih mencoba mencari jawaban bahwa dirinya sudah siap untuk membuka hati, sudah siap untuk menjalin hubungan, sudah siap untuk menjajaki kemungkinan bisa menemukan seseorang yang baik. Tapi rasa sedih, kecewa, sakit hati itu ternyata belum bisa terhapus bersih. Sehingga Anda harus berhati-hati ketika meyakini Anda menemukan seseorang. Jangan sampai itu bagian dari pelarian atas rasa sakit yang masih tersisa. Tapi buat yang sekarang ini juga belum juga bisa move on, yakinlah kalau sudah waktunya, sudah saatnya Anda bisa menerima seseorang yang bisa mengobati luka hati Anda akan jauh lebih yakin lagi tanpa mau menengok ke belakang. Never look back ya, jangan nengok belakang lagi karena akan mengorek luka lama ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. The Hierophant ini adalah gambar pendeta. Seperti meyakini bahwa hidup Anda itu memang harus dijalani dengan kekuatan spiritual, keikhlasan, sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk tujuan batin untuk menuju kepada kehidupan yang tenang. Memiliki kesadaran spiritual yang tinggi dan Anda yakin bahwa segala sesuatu yang dijalankan dengan tulus, ikhlas, muaranya akan kepada kebahagiaan. Dan semoga saja hari ini Anda bisa menemukan suasana yang tenang, damai, bahagia, penuh cinta bersama orang-orang yang disayangi. Dan untuk yang berpasangan, buat yang misalnya yang berpacaran, yang bertunangan, ini ada peluang loh untuk meyakinkan bahwa komitmen yang kuat akan membuat Anda bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa jadi yang hari ini ada yang lagi mau tunangan ya, acara tunangan, ada yang mau lamaran, ada yang sudah mulai berkomitmen dan membahas tentang arah ke sana. Dan buat yang sudah berumah tangga, ini menjadikan pondasi ya, bahwa ikrar suci ketika ikrar atau komitmen perkawinan itu menjadi pondasi yang kuat untuk sama-sama saling mengingat ya, untuk sama-sama saling menjaga bahwa ini adalah sumpah yang sakral yang diucapkan di hadapan Tuhan yang harus dijaga agar tidak ada satu hal pun yang bisa menggoyah gitu ya, yang bisa menggoyang hubungan, jangan sampai terjadi. Dan untuk yang lajang, kalau sudah mulai terpikir bahwa sepertinya hidup memiliki pendamping itu akan tenang, nyaman, tentram, hidup terarah, nah itu sudah mulai tuh keinginan-keinginan mencari belahan jiwanya, mencari tulang rusuknya, mencari soulmate-nya. Apapun itu mungkin harus pelan ya, pelan-pelan, gak boleh seradak seruduk. Nanti kalau salah pilih, penderitaan yang ada gitu. Harus tenang, sabar, berdoa. Yang paling penting ikhtiar dan doa itu satu paket. Jangan sampai ikhtiar tapi Anda tidak berdoa. Berdoa itu akan membantu Anda masuk kepada satu koridor satu jalan, ibaratnya jalan Tuhan untuk menemukan bagian dari kehidupan yang sebetulnya akan membuat Anda menyatu ya. Katanya kayak mur dan bau, cocok gitu.
dan bersabar kalau belum juga menemukan. Seandainya belum ada, bagaimana Mbak Endang? Tetap jalani kehidupan sambil terus berikhtiar dan meyakini bahwa Anda akan menemukan seseorang tersebut, tapi tetap terus berkarya sehingga hidupnya banyak warna ya, bermanfaat, setiap waktu nggak ada yang tersia-sia. Oke, giliran Leo. Saya akan ambil satu kartu untuk Leo. 10 piala. Ini gambaran elemen air mewakili sukacita, perasaan bahagia. Jadi didominasi oleh perasaan yang dibentuk dalam kebahagiaan. Jadi perasaannya itu melambangkan perasaan yang bahagia, sukacita, terbebas dari beban-beban, berkumpul bersama orang yang dicintai. Ini seperti ibu bapak bahagia, 2 anak menari-nari. Kalau dilambangkan dalam financial itu freedom of financial, jadi sedang bebas. Mungkin ada beban-beban yang terkait dengan keuangan pun terbebas gitu ya. Semoga hari ini waktu yang tepat untuk Anda quality time dengan orang yang disayangi, orang yang dicintai, bisa juga dengan keluarga ya, kalau yang sudah berkeluarga, dengan anak, dengan pendamping hidup Anda, dan juga mungkin menghabiskan waktu untuk bersenang-senang ya, sekedar jalan-jalan gitu, kuliner, untuk menikmati waktu yang lebih longgar dan memanfaatkan dengan baik, karena biasanya kalau hari biasa sudah sibuk dengan urusan yang macam-macam ya. Dan buat yang berpasangan, membebaskan apa yang selama ini mungkin jadi beban pikiran pasangan, itu adalah bagian dari proses satu rasa. Jadi Anda betul-betul peduli dan ingin pasangan Anda bahagia, terbebas dari beban-beban pikiran, dan Anda ingin membuat dia bahagia dengan cara Anda sendiri. Semoga ini akan membuat dia merasakan betapa bahagianya memiliki pendamping yang begitu pengertian, begitu mengerti, menempatkan dirinya sebagai orang yang harus dipedulikan ya. Semoga cara Anda memaintain hubungan dengan pasangan ini akan terus terjaga, dan rasa cinta itu akan muncul setiap waktunya. Buat yang lajang, kalau saat ini juga sedang berpikir bagaimana cara bisa bertemu dengan soulmate Anda, yang kalau dekat itu mengarah kepada proses dekat menuju kepada hubungan yang serius untuk berumah tangga, berarti ketika pendekatan Anda juga harus serius. Bukan cuma mencari pacar, tapi mencari kandidat calon pendamping hidup. Jadi harus dengan pendekatan yang elegan, tidak yang coba-coba gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. Iya, betul sekali. Raja koin. Elemen tanah terkait dengan materi, gambaran sosok raja yang sangat dibutuhkan banyak pihak. Kehadirannya, kesertaannya, pemikirannya, karyanya, keterlibatan dalam segala hal gitu, buah pikirannya. Dan semoga saja Anda yang hari ini punya banyak kegiatan, memberi hal positif yang disebarkan dan memberi energi, semangat bagi siapa saja. Dan ini koin ini merupakan nilai yang besar. Buat yang terlibat dalam aktivitas Anda tidak akan merasa rugi, malah beruntung sekali bersama Anda di hari ini. Untuk yang berpasangan, ini adalah kesempatan Anda membuat suasana, waktu, keadaan hari ini cerah, ceria, bahagia, karena Anda mampu menciptakan hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Memprioritaskan orang yang disayangi, memprioritaskan sosok yang dicintai dalam suasana yang istimewa, suasana yang membangkitkan nuansa cinta gitu ya. Jadi jangan pernah gengsi atau malu buat bilang kangen, sayang, cinta, karena itu sebenarnya greget-greget yang pas buat diciptakan setiap waktu, apalagi suasana seperti hari ini gitu ya. Dan buat yang lajang, yakinlah ketika Anda sudah merasa siap, maka peluang untuk dekat, peluang untuk bisa menjalin hubungan bisa terjalin dengan baik ya, bisa terajut dengan baik, dan Anda akan sukses dalam proses pendekatan. Tapi kalau sekarang lagi asik sama karirnya, lagi naik terus naik, berproses, dan bahkan salary lagi bagus-bagusnya, Mbak Endang naik terus, alhamdulillah ya. Tapi tetap dengan penuh tanggung jawab,
bekerja, jangan sampai turun kualitasnya. Tapi kalau sudah waktunya dekat dengan jodohnya, nggak akan ada yang menghalangi, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra. As piala, elemen air terkait perasaan. Ada rasa tenang, senang, sukacita, bahagia karena ada berkah besar yang dirasakan oleh Anda. Ini terkait bagaimana Anda mengkondisikan suasana hari ini. Semoga bisa terjaga dengan baik ya. Semua merasa kebahagiaan yang Anda pancarkan, Anda pun bahagia juga sukacita. Kalau ada yang sedih, hapus sedihnya. Kalau ada yang marah, turunkan tensi marahnya. Kalau ada yang lagi lelah, istirahat sebentar. Lalu nikmati suasana yang bisa membuat Anda merasa hidup lebih hidup. Untuk yang berpasangan, taburan cinta dan perhatian yang tiada putus memberikan support batin buat dia. Rasa kebatinan terhadap cinta yang begitu kuat akan terus terikat dan Anda tidak akan dilupakan sedetik pun oleh orang yang Anda sayangi, asalkan dalam menata satu hubungan Anda betul-betul concern bahwa hubungan ini menjadi prioritas sehingga Anda tidak akan terbelah pikiran atau perasaannya terhadap orang lain. Apalagi kalau ada godaan, tendang gitu ya. Kalau ada yang coba-coba, jauhin gitu. Itu baru betul ya. Dan untuk yang berpasangan sudah yang lajang, Anda kalau memang merasa bahwa saat ini sedang banyak yang berusaha untuk dekat atau berusaha untuk berkenalan atau berusaha untuk coba pengen tahu siapa sih Anda gitu, Anda jangan menutup diri, coba aja, jadikan dia teman, sahabat. Dalam proses waktu, lama-lama Anda akan tahu dia betul-betul pas atau enggak. Kedekatan yang makin dekat itu memang cocok atau tidak. Nanti Anda yang akan menyeleksi secara alami ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. Kesatria piala, elemen air terkait perasaan. Ada suasana yang jauh lebih tenang daripada biasanya, yang bergejolak, yang mungkin penuh kesal, marah. Tapi kali ini Anda mampu mengendalikan dan menciptakan perasaan tentram, damai, bahagia, dan ada satu tugas yang membuat kondisinya semua menjadi nyaman gitu ya. Anda bepergian dalam situasi yang senang dan bahagia. Semoga malah ini menciptakan kedamaian yang termaintain dengan baik, rasa guyup, rasa kebersamaan yang membuat Anda merasa damai. Hari ini tercipta sesuatu yang di luar dari dugaan Anda. Lakukanlah kalau memang hari ini ada acara undangan, ada acara kumpul, ada acara arisan, ada acara pengajian atau ada acara reuni, berkumpullah dengan semangat supaya apa yang dilakukan betul-betul membuat Anda happy ya. Dan untuk hari ini yang berpasangan, sepertinya ada keinginan untuk mengajak dia menikmati suasana yang berbeda supaya cair, supaya nyaman, supaya seru dan bernostalgia mungkin ke satu tempat yang memang punya cerita kenangan yang tidak terlupakan. Boleh itu. Pokoknya triknya, tipsnya, caranya Anda lebih tahu bagaimana menyenangkan hati orang yang Anda sayangi. Untuk yang lajang, kalau saat ini berproses natural, kalau memang sudah dekat ya saya jajaki, kalau belum ada ya saya sibuk dengan segala kemungkinan yang membuat saya hidupnya terus terisi dengan cerita bahagia. Nggak apa-apa kan Mbak Endang, boleh. Dan ini sepertinya yang dikondisikan seperti itu. Kalau ada yang dekat coba dijajaki, kalau belum ada melakukan segala kegiatan yang membuat senang, bahagia, penuh vitalitas gitu ya, lakukanlah. Dan Anda sebagai sosok yang masih lajang punya banyak kebebasan melakukan aktivitas untuk berkarya dan bersukacita bersama orang-orang yang sebaya ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. 9 piala, 9 of Cups, terkait dengan perasaan. Anda amat sangat tahu hari ini mau ngapain, mau bagaimana, dengan siapa, kemana aja, lalu melakukan apa, laksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Semoga yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar dan Anda sudah seperti di luar kepala, habis ini, dan semua sudah direncanakan dengan baik. Sip ya. Dan buat yang berpasangan, hari ini Anda sudah merencanakan, sudah membicarakan, dan sudah mendiskusikan dengan
pasangan, sehingga apapun yang akan dilakukan akan bersama-sama dikerjakan. Dan Anda kalau bisa coba lebih banyak berdialog, jangan merasa bahwa segala sesuatu sudah ngerti dia, sudah paham dia. Enggak, kadang-kadang harus didiskusikan lagi, diulang lagi, dibahas lagi. Sebetulnya tujuannya untuk terus menyatukan komunikasi ya. Jangan sekali bicara cukup, sekali penyampaian cukup. Enggak, coba diskusi, bukan mengingatkan tapi membahas sesuatu dengan cara yang indah. Kemudian untuk yang lajang, kalau sekarang merasa percaya diri bahwa kalau sudah waktunya, sudah jodohnya akan datang, iya nggak apa-apa, tapi tetap harus diikhtiarkan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau sekarang masih asik sama kehidupan sebagai lajangnya, jangan dipaksakan. Nanti kalau cinta terpaksa itu jatuhnya hubungan jadi kaku gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. 3 piala, Three of Cups. Wah, piala. Ini sederet semuanya piala, dan ini Three of Cups. 3 piala bersulang. Hari ini ada acara pesta, ada undangan, ada acara kumpul-kumpul bersama keluarga. Ini seperti ada perayaan. Mungkin ada yang ulang tahun, ada yang mau traktir, ada yang baru tertunda traktirnya baru bisa hari ini gitu ya. Semoga acaranya lancar, kumpul-kumpulnya sukses, pertemuannya membahagiakan, dan kalau memang ada kegiatan yang sedang dilaksanakan tidak ada halangan dan berjalan dengan lancar ya. Buat yang berpasangan, mungkin berencana untuk mengajak dia happy ya, fun, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seru berdua dia, menikmati waktu yang lebih longgar, bebas, tanpa ditentukan sampai jam berapa, karena mungkin hari ini dua-duanya memang off gitu ya. Jadi nikmati saja, quality time-nya ditingkatkan, dan semoga cintanya pun makin meningkat ya. Rasa kedekatannya menyatu itu sudah betul-betul lekat ya. Jadi soulmate itu namanya. Kemudian untuk yang lajang, kalau hari ini punya janjian kumpul, ngobrol sama teman, ngobrol sama gengnya gitu ya, biasanya kelompoknya, seru-seruan, tampil yang seru, tampil yang asik, keren, akan membuat Anda merasa bahwa sebagai sosok lajang itu punya banyak cara mengisi waktu, punya banyak cara untuk bisa happy, tapi ketika sudah terpantik cinta, biasanya akan lebih fokus memikirkan bagaimana makin dekat dengan dia. Nah, kalau Anda ingin proses pendekatannya sukses, maka gunakan strategi-strategi yang jitu supaya ketika pendekatan itu nggak akan banyak hal yang menjadi penghalang. Tapi kalau memang waktunya sekarang lebih banyak dihabiskan untuk bersama teman, nah fokus dulu ya, jangan sampai Anda mau dekat tapi bingung maunya, nggak mau keganggu. Kadang ada yang punya masalah, lebih banyak ngebelain teman, akhirnya hubungannya bubar gitu ya. Atau karena ingin terlalu banyak waktu sama pacar, temannya lama-lama menjauh. Nah, belajar untuk bisa menyeimbangkan itu memang nggak mudah. Tapi kalau dipahami pelan-pelan, nanti Anda akan tahu. Begitu Anda siap punya seseorang, Anda tetap akan bisa punya waktu untuk sahabat-sahabat Anda ya. Oke, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan kalau yang mau konsultasi secara private, silahkan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 85001208. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana mekanisme transfernya, dan bagaimana cara konsultasinya. Dan pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.